الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan, itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan dan sebagainya itu, maka itu juga untuk dirinya. Kemudian kepada Tuhannya lah dikembalikan. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka nanti akan diperlihatkan kepadanya. Dan siapa yang melakukan perbuatan kejahatan walaupun sebesar zarah, sedikit saja, nanti pun akan diperlihatkan balasan kepadanya. Shadaqallahul azim. Surat Al-Jasiyah ayat 15 dan Al-Zalzalah ayat 8. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kita hormati. Sekarang kita sudah semakin dekat untuk mengikuti kegiatan atau acara demokrasi, pesta demokrasi. Kondisi seperti ini akan muncul corak dan warna dari bermacam-macam manusia. Akan banyak timbul nanti berbicara tentang masalah nikmat dan kenikmatan, penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya juga akan muncul di suasana seperti itu. Nah, oleh sebab itu, waktu yang terbatas kita mencoba melihat sejenak. Berdasarkan dari ayat-ayat tadi, apa saja yang kita kerjakan kecil, apakah itu dalam bentuk suatu kebaikan, ataukah itu dalam bentuk suatu keburukan atau kejahatan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Diperlihatkan pada siapa yang melakukannya. Nah, jadi kondisi ini nanti perlu juga kita waspadai, karena akan banyak terjadi persoalan-persoalan nantinya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan manusia di saat-saat seperti itu. Nah, apa kira-kira yang akan dipertanggungjawabkan? Dalam Al-Quran dikatakan diantaranya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Di antaranya itu adalah bahwasanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa nikmat yang sudah diterima. Kalau kita mencoba melihat ahli tafsir, nikmat di sini itu mencakup semuanya. Mungkin bisa nikmat dalam bentuk materi, mungkin bisa nikmat yang diberikan dalam bentuk wujud fisik kita, lalu itu nanti yang akan ada refleksinya dalam bentuk perbuatan-perbuatan dari anggota-anggota tubuh kita. Semua nikmat. Apa di antaranya nikmat ini? Kemungkinan bisa dalam bentuk uang. Nikmat uang. Nanti ini agak rawan dengan uang.
Nah, nanti yang perlu jadi pemikiran bagi kita, yang perlu dipikirkan terhadap diri kita, bahwasanya nanti nikmat seperti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Uang, apakah kita mendapatkannya dari jalan yang lurus? Apakah kita mendapatkannya memang itu hak kita? Ataukah mungkin sebaliknya? Uang mungkin bisa didapatkan dari hasil korupsi. Uang didapatkan dari perbuatan-perbuatan pemerasan, atau merampas hak-hak orang lain. Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban ini. Dari mana kita mendapatkan uang itu? Satu. Kemudian, untuk apa dipergunakan uang itu? Apakah kita menggunakannya untuk kemaslahatan umum, berinfak, bersedekah dan sebagainya, atau mungkin uang yang ada pada diri kita itu kita pergunakan untuk menyogok, umpamanya untuk membungkam mulut seseorang kalau berbicara lantang dengan kebenaran dan kejujuran, maka supaya dengan bicara diberi uang. Atau mungkin juga dalam bentuk melakukan serangan fajar. Nah, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada hal yang perlu kita pahami di sini. Pertanggungjawaban ini itu jangan kita melihat orang lain dulu. Kan dia gih orang, diberi orang. Kau dak ditarimo beko lalu kecanya. Bukan itu. Tapi adalah yang ada pada diri kita. Itu yang pertama di antaranya. Yang kedua, apa lagi pertanggungjawaban? Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan yang orang kerjakan, kita kerjakan. Uang tadi umpamanya, kan orang memberi uang kepada kita. Tak dia bala caranya. Tapi kita bisa memperkirakan. Kita menerimanya, ada nggak sesuatu di situ yang diharapkan? Nah, kalau seandainya di sini ada maksud-maksud tertentu yang tidak baik secara agama, maka itu pun nanti akan kita pertanggungjawabkan. Artinya uang yang kita terima itu, jadi bukan orang yang memberinya yang kita terima itu. Wala tus'alun na'amma kuntum ta'malun. Nah, Bapak, Ibu-ibu, jemaah zuhur yang mulia, ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, kita tidak akan bisa lari dari apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita itu. Kalaupun kita hebat, otak kita bagus, kita seorang ilmuwan, selama ini mungkin kita juga banyak membela orang, memberi lindungan-lindungan kepada orang. Ketika itu bukan lagi yang berbicara adalah mulutnya ataupun otaknya yang mengendalikan, mencari alasan-alasan. Di antaranya dalam surat Yasin katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ketika nanti diminta pertanggungjawaban, mulut kamu yang biasa berbicara, yang biasa menjelaskan, yang biasa berjanji kepada orang lain, ketika itu bukan ini lagi yang berbicara. Ini dibungkam ini, mulut itu. Nah, kemudian apa yang bicarakan itu? Maka tanganmu itulah yang berbicara saat itu. Coba bayangkan, tangan yang berbicara. Kalau tangan yang berbicara, inilah nanti yang tidak bisa kita lari dari apa yang kita lakukan semasa dahulu, semasa hidup kita. Kenapa?
tangan ini dia tidak akan melakukan suatu kebohongan. Tapi kalau mulut masih bisa mungkin dia mencari alasan. Tapi yang ketika itu mulut ini dibungkam nih, nggak bisa berbicara. Tangan inilah yang bicara. Benar saya melakukan. Itu saya yang menandatangani. Itu saya yang membalik-baliknya semua dan ini saya sampaikan. Tangan ini bicara. Nah, kemudian kaki itu yang juga akan menjadi saksi. Artinya kaki dialah yang melangkah kepada tempat itu. Yang berbicara itulah kaki. Yang menjadi saksi kaki. Kalau tangan, kaki yang sudah menjadi saksi, kemana kita lari dari perbuatan-perbuatan. Bahkan dalam surat Fussilat, bukan hanya tangan, kaki nanti akan menjadi saksi, tetapi juga di situ dikatakan pendengaran, penglihatan, dan kulit yang akan menjadi saksi. Kita hidup di dunia tak mungkin lepas dari yang itu. Tak mungkin lepas dari tangan, tak mungkin lepas dari kaki, apalagi lepas dari kulit. Nah, nanti yang akan menjadi saksi itu kulit. Kalau begitu, bagaimana caranya kita untuk berdalih-dalih? Gak bisa lagi. Termasuk hati. Sidang zuhur yang mulia. Jadi ketika kita melihat seperti ini, maka menuntut kita untuk lebih hati-hati. Karena semua yang kita lakukan semasa hidup dunia, semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kondisi-kondisi nasi kita sikapi secara arif bijaksana dan bermanfaat untuk kita bersama. Demikian, salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.